Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil mini riset kami, faktor penghambat pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, yang beranggotakan Randy Ardiansyah, Maudila Alisaragi, Najwa Hasibuan, Azizatul Habibah, Latifah Azahra, Maya Salsabila, Fadila Andina, Naila Nazwa Fauzia, dan Mita Febri. Pengertian Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India yang dijabarkan menjadi dua kata, yakni panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti dasar. Secara terminologi, Pancasila berarti dasar nilai serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ideologi Pancasila dan ideologi lainnya. Peran dan posisi ideologi pada suatu negara sangatlah penting, karena dengan adanya ideologi tujuan negara menjadi jelas. Ideologi juga menggambarkan apa yang menjadi dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagaimana yang diungkapkan oleh Alfian pada tahun 1991 yang dikutip oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti tahun 2016, yaitu pertama, dimensi realitas, kedua, dimensi idealitas, ketiga, dimensi fleksibilitas. Hasil penelitian kami dari dosen Hotma Siregar SH.MH. Menurut beliau, pertama, Pancasila merupakan hal yang penting dalam konsep bernegara. Pancasila adalah dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Beliau mengatakan bahwa Pancasila hari ini masih baik-baik saja. Yang menjadi masalah adalah kurangnya pengimplementasian nilai Pancasila itu sendiri pada masyarakat. Kedua, Pancasila sebagai ideologi. Ideologi adalah konsep gagasan berpikir kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kita punya suku yang cukup banyak. Setiap suku harus mempunyai primordial rasa cukup bangga terhadap suku. Ketiga, faktor penghambat nilai-nilai Pancasila adalah diri sendiri. Kalian salahkan teknologi. Teknologi itu kan seharusnya memang harus. Benda teknologi harus kalian yang menguasai, bukan teknologi yang menguasai kalian. Yang kedua, dari dosen Nur Aisyah Fitri BR Panjaitan SH.MH. Pertama, menurut perspektif Ibu Nur Aisyah BR Panjaitan SH.MH, Pancasila merupakan dasar negara, gagasan negara, ideologi negara. Begitupun mata kuliah Pancasila sangat bagus, dan begitupun kenapa kita harus mempelajari mata kuliah Pancasila untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Jadi, kita sebagai mahasiswa harus berpatokan kepada Pancasila. Kedua, ideologi Pancasila merupakan pandangan, gagasan, nilai luhur, budaya, dan religius. Ketiga, menurut beliau, yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran di setiap individu. Nilai Pancasila sudah tertanam di dalam diri kita masing-masing. Kita punya hak dan kewajiban. Yang ketiga, dosen Rian Taufika SPD MPD. Menurut beliau, pertama, Pancasila yang kita ketahui adalah landasan norma utama dalam kita berperilaku maupun bermasyarakat. Kedua, merupakan sebuah ideologi berbangsa. Nah, ideologi ini penting. Ideologi itu merupakan ide konsep gagasan yang dimana dipercaya, diakui, dan diikuti. Kita memiliki Pancasila, tapi merasa kosong karena tidak menghayati nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tidak mengamati, tidak mengaktualisasikan di kehidupan nyata. Hanya mimpi saja. Generasi muda masih berperilaku konsumtif, apasitis, anarkis, dan saling bully. Ketiga, menurut beliau, yang menjadi penghambat dalam pengaplikasiannya adalah tidak merasa penting, menganggap hanya sebatas konsep, kurang berpikir logis, kurang memahami filosof dari Pancasila itu. Dosen Fauzah Ghafur SH.MH. Menurut beliau, pertama, Pancasila itu adalah ideologi suatu negara yang mana setiap negara harus memiliki yang namanya ideologi.
dan memiliki ideologi yang memiliki ciri khasnya sendiri dan keistimewaannya sendiri-sendiri. Kedua, menurut beliau, setiap negara itu harus memiliki ideologinya masing-masing. Kemudian, ideologi itu sendiri bisa menjadi ciri khas ataupun keistimewaan suatu negara itu, baik kemudian diterapkan di negara kita juga ikut. Ketiga, menurut beliau, yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran dalam diri setiap individu. Pancasila itu sebenarnya harus diaplikasikan baik itu di dalam lingkup yang paling kecil dalam kehidupan keluarga, kemudian dalam kehidupan sekitar, kemudian dalam lingkungan kerja, lingkungan sosial. Harus nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya ditanamkan namun juga diaplikasikan. Dosen Wiji Utomo MPMI. Menurut beliau, pertama, Pancasila adalah sebuah ideologi yang tepat dan sesuai dengan bangsa dan negara kita. Dan Pancasila juga salah satu alternatif maupun di luar sana banyak yang menganggap bahwa ideologi Pancasila itu campuran. Padahal di dalam ideologi Pancasila terdapat keoriginalitasan seperti bangsa yang fokus pada ideologi komunisme dan liberalisme, menganggap bahwa Pancasila itu sebuah ideologi yang tepat. Kedua, ideologi Pancasila itu sebuah ideologi yang tepat. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena sampai saat ini kita masih tetap bersatu dalam ideologi Pancasila. Ideologi liberalisme dan komunisme tidak bisa dikatakan sepenuhnya. Ideologi yang tidak baik bisa saja kita menggunakan ideologi tersebut, akan tetapi tinggal kemana arah pemikiran kita dan selagi itu masih relevan dengan kehidupan masyarakat dan masih bisa digunakan sebagai ideologi negara. Ketiga, menurut beliau, faktor penghambat pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa yaitu hukum, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ditambah lagi masyarakat yang masih individualis dalam melihat ideologi Pancasila, tetapi yang utama adalah individu itu sendiri. Dosen Dr. Syarbaini Saleh, SSOS MSI. Pertama, Pancasila merupakan 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan GBHN 1978. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa, jadi Pancasila dijadikan pegangan pedoman hidup bangsa. Kedua, ideologi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa. Jadi, Pancasila diambil dari intisari nilai-nilai budaya bangsa yang ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi, 5 dasar 5 sila itu bisa dipakai bagi seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan pedoman dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Masalah penerapan dilanjutkan konstitusi, undang-undang, bahkan sampai ke perda. Ketiga, faktor penghambat pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa ada di 2 aspek. Faktor internal, ketidakpahaman generasi muda, generasi sekarang dari mana sumber Pancasila itu. Faktor eksternal, dengan semakin banyak dan canggihnya teknologi sehingga menyebabkan perilaku generasi sekarang ikut terkontaminasi apa yang dilihat dan didengar dari dunia luar. Sehingga seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia berperilaku bertata krama sesuai dengan budaya bangsa. Tapi akibat kebanyakan nonton film barat sehingga terjadi pergeseran perilaku. Bagaimana kita bersikap dengan orang yang lebih tua dan guru kita bergeser karena pengaruh tersebut. Dosen Basri Rangkuti MS. Pertama, Pancasila adalah sebuah jalan tengah. Mengapa dikatakan jalan tengah? Pertama, itu dari sejarah. Di dalam sejarah yang membuat negara ini merdeka tidak hanya orang muslim saja, melainkan non-muslim juga ikut andil. Maka dari itu, dicari jalan tengah yaitu Pancasila, supaya mengakomodir yang dari non-muslim. Selain itu, Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang ada di Al-Quran. Kedua, ideologi Pancasila itu sangat bagus dan masih sesuai dengan budaya kita seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya Pancasila itu dasar dari Al-Quran. Akan tetapi karena mengakomodir non-muslim sehingga semua golongan tergabung dalam Pancasila. Ketiga,
Faktor penghambat pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa yaitu yang pertama, fanatisme, yaitu kondisi di mana seseorang obsesi berlebihan terhadap suatu hal. Yang kedua, cara kita menyikapi nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang ketiga, primordialisme, yaitu dia merasa selalu paling benar. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar negara kita. Ia menjadi suatu yang penting karena tanpa adanya dasar pasti sesuatu akan mudah roboh. Pancasila juga sebagai jalan tengah bagi negara kita. Karena seperti yang kita ketahui bahwa agama di negara kita bukan hanya Islam dan para pejuang kemerdekaan juga ada yang menganut agama non-Islam. Ideologi negara kita juga sangat universal. Maksudnya, ideologi Pancasila mengikuti perkembangan zaman. Karena hakikatnya Pancasila itu diambil dari nilai-nilai Al-Quran. Ideologi tidak hanya Pancasila, melainkan masih ada banyak hal lagi. Contohnya, ideologi liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan lain-lain. Semua ideologi itu memiliki sisi positif dan negatif. Cara kita menyikapinya yaitu dengan mengambil sisi positifnya, kemudian menerapkannya di kehidupan kita. Walaupun boleh kita ambil nilai positifnya, tetap saja tidak bisa kita jadikan dasar negara. Terima kasih.